warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahya Kusnul Khotimah. Nama saya Dwi Arfiawanti. Nama saya Rahmina Filiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang garis, titik, dasar-dasar GeoGebra, SPTLDV, dan SPLTV. Dan sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan cara membuat titik dan garis menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum mulai praktikum, kita atur terlebih dahulu fitur algebranya supaya menampilkan hasil objek yang sesuai dengan yang kita buat. Yang pertama, kita akan mempraktekkan cara membuat titik di GeoGebra. Titik di GeoGebra terdapat dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan toolbar point. Caranya, klik toolbar point, kemudian klik sembarang lokasi koordinat di titik lembar kerja GeoGebra. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan mengetik langsung pada kolom input bar nama titik beserta koordinatnya. Contohnya, kita akan membuat titik C. Kita langsung ketikkan pada input bar yaitu C kapital sama dengan buka kurung 2, -1. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membuat garis dan ruas garis. Sama seperti cara membuat titik. Membuat garis dan ruas garis pada GeoGebra terdapat dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan toolbar, kemudian yang kedua dengan mengetikkan langsung pada kolom input bar. Pertama, kita akan mempraktekkan cara membuat garis dengan menggunakan toolbar. Caranya dengan klik toolbar, selain kemudian klik kedua titik berurutan. Misal, kita akan membuat garis AB, maka kita klikkan titik A, kemudian titik B. Kita bisa lihat pada algebra, diperoleh persamaan garisnya yaitu win 2x plus 3y sama dengan 6. Cara yang kedua untuk membuat garis yaitu langsung mengetikkan pada input bar. Kita ketikkan line, kemudian pilih poin-poin kita, ubah poinnya menjadi titik yang akan kita buat. Misal, kita buat A dan C, maka persamaan garisnya adalah 3x plus 2y sama dengan 4. Kita bisa ubah tampilan garis maupun titik dengan cara klik kanan objek pada algebra, kemudian pilih objek properti, maka akan muncul jendela baru untuk mengubah warna style dan lainnya. Lakukan hal yang sama pada garis berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang biasa kita sebut SPTLDV. Nah, dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel, himpunan penyelesaiannya adalah dengan memperhatikan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Adapun langkah-langkah yang saya akan tunjukkan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah semua pertidaksamaan linear itu dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Untuk menentukan titik potong nantinya, lalu yang kedua tentukan titik potong koordinat kartesius, jadi tentukan titik potong X dan titik potong Y jadi yang B. Jadi yang B, titik potong saya singkat sebagai TP. Yang ini ubah sebagai jadi sama dengan. Oke ya, yang C, yang gambar C, grafik
grafik. Jadi kita menggambar garisnya terlebih dahulu gitu ya. Yang ini gambar grafik. Sorry kalau tulisannya jelek. Garisnya gitu. Nah, lalu yang keempat itu gunakan titik uji. Titik uji atau yang saya sebut biasa TO. Oke, segini deh ya. Titik uji itu apa kalau kita masukkan X dan Y sembarang ke dalam pertidak samaan tersebut, nilainya benar atau tidak. Nah, titik uji ini adalah menentukan nantinya sebagai daerah penyelesaian gitu ya, penentu daerah penyelesaian gitu. Nah, yang terakhir ini DP-nya gitu. Jadi ini tahapannya secara singkat ya. Saya jelaskan yang pertama. Kita ubah dulu semua tanda ketidaksamaan itu, kita ubah dengan sama dengan. Jadi misalkan kalau ada persamaan satu, ubah dulu jadi sama dengan. Terus kita cari tahapannya dengan tahapan yang seperti ini. Nanti persamaan 2 juga sama kayak gitu ya. Nah, punya kita ubah persamaan seluruhnya itu jadi sama dengan, karena untuk memudahkan kalian mencari titik potong gitu. Lalu yang kedua, titik potong kita cari nih, X, 0 berapa, X berapa dan Y berapa, biar jadi titik potongnya 0,3 sekian. Misalkan gitu ya. Kalau maksudnya itu titik potong lalu yang ketiga grafik. Jadi untuk membuat grafiknya ini cukup garisnya, misalkan kalau persamaan 2x min y lebih dari sama dengan 1, misalkan kita butuh garis grafiknya dengan apa? Dengan bantuan titik potong yang sudah kita temukan gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah titik uji. Nah, kalau misalnya saya langsung ujung-ujung aja menentukan daerah penyelesaiannya, bisa nggak? Harusnya ada titik uji, karena titik uji itu ibaratnya gini. Kalau mau menentukan suatu hal, misalkan kita pengen tahu nih, misalkan kandungan bakso itu apakah boraks atau enggak, kita uji dulu kan. Ujian dengan cara apa? Misalkan kita ambil potongan bakso gitu kan. Nah, kita tetesin betadin misalnya, nanti warnanya berubah ungu atau enggak gitu. Kalau berubah ungu berarti ada boraksnya, ada formalinnya kayak gitu. Kalau misalkan ditetes ternyata nggak berubah, oh bener nih nggak ada formalin atau boraksnya gitu. Perlu adanya titik uji di setiap penentuan daerah penyelesaian gitu. Jadi kalau kalian udah gambar grafik capek-capek, asal penentukannya daerah penyelesaian itu, namanya salah besar. Yang terakhir adalah daerah penyelesaian. Oke, setelah tampilan layar GeoGebra-nya terbuka, kita klik di input di sini. Misalkan saya akan mengetik 2x plus 4y lebih dari sama dengan 22. Kemudian kita tulis tanda kurung dulu. Nah, di sini tinggal kita masukkan. Jadi 2x plus 4y lebih dari sama dengan 22. Kemudian kita akan menambahkan kembali persamaan. Nah, kita klik yang ini, kemudian kasih tanda dan, lalu kita kembali lagi ke sini, tulis lagi tanda kurung. Misalkan bentar. Sorry. Nah, kita tulis 4x plus 3y lebih dari sama dengan 24. Kemudian kita tulis lagi di sini dan kembali lagi ke sini, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita klik enter, jawabannya sudah terlihat dan grafiknya bisa kita perkecil atau di ujung out. Nah, ini akan terlihat
Jadi langsung ketemu jawabannya dan grafiknya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, apa sih arti dari sistem persamaan linear 3 variabel ini? Arti dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat. Satu ini, dia di sini ada 3 variabel, maksudnya yaitu adalah X, Y, dan Z. Sistem persamaan linear 3 variabel ini sering juga disebut sebagai SPLTV. Lalu bagaimanakah konsep dasar SPLTV ini? Adapun bentuk umum dari SPLTV yaitu A X ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. ABC sama dengan koefisien X, Y, Z ini merupakan variabel dan D adalah konstanta. Adapun contohnya yaitu 2x plus 3y plus 6z sama dengan 12. Ini merupakan koefisien di depan variabel. X, y, z ini merupakan variabelnya. Dan 12 ini merupakan konstanta. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Metode grafik. Hal yang pertama kita untuk metode grafik yaitu pertama kita buat 3 persamaan linear dengan cara mengetik langsung pada menu input aljabar. Nah, ini adalah menu input aljabar. Kita input persamaan pertama. Di sini adalah aksiom pertama atau persamaan pertama. Dan yang kedua, 8x kurang 5y ditambah 6z sama dengan 7. Nah, ini adalah persamaan kedua. Ini adalah persamaan linear 3 variabel. Coba kita lihat pada grafik. Jadi kita sudah terbentuk ketiga grafik. Namun untuk lebih jelasnya, maka kita ubah warnanya nyata bahwa warna untuk grafik persamaan pertama berubah warnanya menjadi merah. Persamaan kedua kita ubah menjadi warna hijau. Dan persamaan yang ketiga terubah menjadi oranye. Sudah terbentuk ketiga persamaan. Yang jelas sudah nampak perbedaan warnanya. Selanjutnya kita akan menentukan perbedaan perpotongan bidang dari persamaan 1, 2, dan 3. Nah, langsung saja kita tentukan perpotongan bidang dari persamaan 1, dan 2. Kita klik tool, interact to surface, kita backlit persamaan, kemudian klik persamaan 2. Nah, dari perpotongan bidang persamaan 1 dan 2, maka terbentuklah sebuah garis merah. Kedua, setelah jika untuk menentukan perpotongan antara berpotongan bidang antara persamaan 1 dan persamaan 3, kita klik lagi intersection surface, kita klik persamaan 1 dan klik persamaan 3. Nah, terbentuk lagi kalau perpotongan atau garis yang merupakan perpotongan bidang antara persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, selanjutnya kita klik lagi untuk menentukan perpotongan bidang utara persamaan 2 dan semakin terbentuk lagi sebuah garis
yang merupakan perpotongan bersamaan 2 bersama 3. Untuk lebih jelasnya kita ubah warna garisnya. Warnanya menjadi merah. Semuanya ini kita rubah dulu warnanya. Nah, sudah jelas ketiga garis yang merupakan perpotongan bidang antara persamaan 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari ketiga garis tersebut. Nah, titik potong dari ketiga garis tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari ketiga persamaan linear di variabel kita. Nah, kita klik kita hanya perlu mengklik salah satu garis, segaris yang berwarna biru atau yang berwarna merah, biru, hijau. Dengan hijau saja kita. Nah, dapatlah perpotongannya. Begitu 3 garis dari persamaan 1, 2, dan 3 itu adalah, dan satunya jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel.